Hai guys, selamat datang di YouTube channel HD Channel, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan buat kamu semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Indonesia selain memiliki kekayaan alam budaya melimpah, juga menyimpan hal-hal unik lainnya, seperti kisah legenda yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak cerita-cerita misteri yang terjadi di zaman nenek moyang kita, di mana sebagian bukti kisahnya telah hilang di telan zaman. Namun, masih ada beberapa yang wujud buktinya masih dapat kita lihat dengan kasat mata tanpa memerlukan ritual-ritual tertentu. Legenda misteri yang dimaksud kali ini adalah kisah misteri penjelmaan manusia, yaitu anak-anak menjadi seekor ikan. Dan ikan itu dimitoskan sebagai ikan sakti. Kalau dalam versi bahasa Minangkabau disebut ikan sati. Lokasi legenda tersebut ada di daerah Sungai Janyah, Negari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasinya kurang lebih 3,5 km dari sebuah simpang sebelum Pasar Baso. Disebabkan mitos ini telah mengglobal, maka legenda ini dijadikan sebagai objek wisata pelancongan. Saat ini, Kaba Ikan Sakti Sungai Janyah telah resmi menjadi warisan budaya tak benda. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar lokasi, mereka hanya mengetahui ikan-ikan tersebut sakti yang sudah ada sejak zaman dahulu. Penduduk sekitar memiliki legenda bahwa nenek moyang ikan di sana berasal dari seorang anak perempuan. Meskipun demikian, ada sisi positifnya masyarakat di sana. Mereka tidaklah sampai mendewa-dewakan atau membuat sesajen pada masa-masa tertentu di lokasi misteri atau kepada ikan-ikan tersebut. Karena masyarakat Minangkabau terkenal kuat pegangan akidah Islamnya. Ikan yang ada di sana sangat jinak hingga bisa kita pegang-pegang. Menurut penelusuran, ada dua versi terkenal tentang misteri ikan Sungai Janyah ini. Berikut legenda versi pertama. Penduduk Nagari Tabek Panjang di Kecamatan Baso ini diceritakan berasal dari puncak Gunung Marapi. Karena persediaan air Gunung Marapi semakin terbatas, maka timbullah ide untuk mencari penempatan baru di bawah Gunung Marapi. Maka diutuslah seorang bernama Sutan Basa untuk mencari lokasi baru itu. Sutan Basa pun menemukan kawasan yang memiliki sungai dan air mancur yang sangat jernih. Tapi, daerah itu telah ditempati oleh bangsa jin. Maka, Sutan Basa menyampaikan keinginannya kepada jin yang tinggal di kawasan itu bersama kelompoknya. Diadakanlah perjanjian berupa kesepakatan antara kedua suku masing-masing, bahwa boleh tinggal di daerah itu sekiranya anak kemenakan dari Datuk Rajo Nando. Jika menebang pohon, agar membuang serpihan dan sisa kayu ke arah rebahnya pohon. Kalau kesepakatan ini dilanggar, maka keturunan dari keduanya akan memakan kerak-kerak lumut, tempatnya tidak di udara, tidak juga di daratan. Setelah sepakat, tinggallah kaum tersebut di Sungai Janyah. Suatu waktu, muncullah keinginan untuk membangun gedung pertemuan atau balairung
untuk tempat berkumpul semua masyarakat. Maka diperintahkan oleh Sultan Basah sekelompok orang untuk mencari kayu sebagai tonggak tuwo atau tiang seri. Maka pergilah mereka ke hutan untuk mencari dan menebang kayu. Karena begitu gembira bercampur letih, mereka langsung menebang pohon yang mereka nilai sesuai. Tapi mereka lupa akan janji yang telah disepakati oleh kedua suku. Karena tidak mengindahkan janji tersebut, maka hasil tebangan pohon tersebut mengenai anak-anak dari jin. Kejadian ini membuat marah keluarga jin. Mereka menurunkan batu-batu dari bukit Batanjuh yang ada di sekitar sungai tersebut. Sekitar tahun 70-an, di sekitar tebing bukit ada berserakan batu-batu besar, layaknya seperti kesan-kesan gempa bumi. Keadaan ini menyebabkan hubungan tidak harmonis antara keduanya. Suatu ketika Datuk Rajonando dan istrinya pergi membersihkan ladang tebu mereka dengan meninggalkan anak perempuan mereka yang masih berusia 8 bulan. Setelah pulang dari ladang, mereka tidak dapat menemui anak tersebut. Maka seluruh orang kampung diperintah untuk mencari anak hilang tersebut. Hingga larut malam, seluruh usaha seakan sia-sia. Namun, pada malam harinya, istri Datuk Rajonando bermimpi agar mendatangi anaknya di Sungai Janiah dengan cara membawa beras dan padi dan memanggil anaknya seperti memanggil ayam. Esok siang dilakukanlah seperti di mimpi. Setelah dipanggil, datanglah 2 ekor ikan. Yang satu tampak jelas dan satu lagi tampak samar. Maka ikan yang tampak jelas itu adalah anak Datuk Rajonando, dan yang satunya adalah anak dari jin tersebut. Hal ini terjadi karena keduanya melanggar janji, sehingga termakan sumpah. Dan untuk versi kedua, menurut penuturan Mukhtar Tuanku Sampono. Mukhtar Tuanku Sampono merupakan tokoh masyarakat Sungai Janiah. Ia mengatakan ikan di Sungai Janiah ini tidaklah sakti. Ikan tersebut berasal dari anak yang hilang. Malam harinya, ibu dari anak tersebut bermimpi agar dibuatkan nasi kunyit atau nasi kuning dan memanggil anaknya di sungai. Dan sejak dahulu, tidak ada seorang pun yang berani memakan ikan yang ada di Sungai Janiah, karena mereka merasa seperti memakan manusia. Bahkan, para penjajah Belanda dan Jepang pun juga tidak berani untuk menjamah ikan-ikan tersebut. Menurut dari Tuanku Sampono, tidak ada yang mengetahui spesies juga nama dari ikan Sungai Janiah. Namun menurut orang Jambi, ikan ini seperti ikan kalari. Demikianlah legenda mengenai ikan sakti Sungai Janiah.